Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan materi ataupun permasalahan yang berkaitan dengan materi menulis karya tulis ilmiah yang saya hadapi di kelas. Masalah yang dihadapi di kelas ketika memberikan materi pembelajaran karya tulis ilmiah, yaitu masalah yang pertama yang dihadapi oleh saya, yaitu siswa ketika proses belajar ataupun saya mengajarkan, itu banyak sekali siswa ada ketidakmampuan siswa dalam mencari data untuk dasar hukum keilmuan. Karena dalam penyusunan karya tulis ilmiah itu diperlukan observasi secara teliti untuk mendapatkan fakta kebenaran. Yang kedua, siswa sulit melakukan observasi karena alat yang dipergunakan untuk melakukan observasi itu terbatas. Nah, ini terbatasnya itu karena mereka sering mengambil judul yang memang sulit untuk dilakukan observasi, harus menggunakan alat begitu kan. Nah, sehingga dalam masalah ini siswa ketika akan melakukan proses penelitian, mereka mengalami kendala dari alat yang harus digunakan. Nah, tentunya ini akan menyebabkan proses observasi yang dilakukan oleh siswa itu mengalami permasalahan di lapangan. Yang ketiga yang ditemui oleh saya dan berbicara dengan siswa ketika mencari data untuk membuat karya tulis ilmiah, itu kekurang aktifan siswa. Maksudnya kekurangan keaktifan siswa itu ketika melakukan observasi, karena dalam materi yang saya berikan itu siswa dibuatkan kelompok, satu kelompok itu 6, ada 6 ada 7 siswa per kelompok. Ini terkadang yang aktif itu hanya 2 atau 3 orang, sedangkan siswa yang lainnya itu tidak terlalu aktif untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang erat kaitannya tentang penulisan karya tulis ilmiah. Nah, tentunya masalah ini tidak bisa saya biarkan. Tentunya harus ada penyelesaian. Penyelesaian apa yang bisa saya lakukan? Yang pertama, saya memberikan dulu penjelasan kepada siswa agar siswa itu betul-betul menentukan objek yang akan diteliti. Karena objek ini yang akan diteliti ini tentunya yang harus benar itu adalah temanya dulu ataupun judul karya tulisnya ini. Mereka jangan mengambil atau membuat yang sulit untuk dilakukan. Nah, ini sudah terjadi ketika siswa mengambil atau membuat judul yang sulit sekali untuk dilakukan observasi. Tadi sudah saya jelaskan di permasalahan, yaitu mereka sulit untuk alat, itu kan alat untuk proses observasinya. Nah, maka saya jelaskan kepada siswa untuk membuat karya tulis ini, buatlah judul yang memang ada di sekitar kita, ada di sekitar lingkungan yang mudah untuk diobservasi. Yang kedua, memberikan penjelasan kepada siswa tentang proses penelitian. Untuk proses penelitian ini di siswa itu saya berikan dulu yang namanya dengan membuat kerangka dulu. Kerangka untuk proses penelitian silahkan dibuatkan oleh siswa dulu. Saya kasih contoh bagaimana cara membuat kerangka, lalu siswa membuatnya, lalu saya analisis, setelah benar lalu diberikan kepada siswa dan silakan untuk melakukan observasi di lapangan. Salah satunya ketika memerlukan narasumber, tentunya siswa harus membuat dulu pertanyaan-pertanyaan ya kepada narasumber tersebut, agar nanti antara tahapan 1, 2, 3, 4 sampai akhir pertanyaan itu bersambung ataupun sesuai dengan judul yang mereka buat. Yang ketiga, membimbing siswa per kelompok untuk memiliki rasa tanggung jawab. Karena dalam kelompok itu yang diperlukan adalah rasa tanggung jawab. Dan dibuatlah yang namanya dengan bagian-bagian per siswa. Ini siswa pertama misalnya bagian untuk menyiapkan ini, siswa yang kedua menyiapkan ini, ketiga ini. Itu sehingga 6 dari siswa yang berkelompok itu semuanya bisa bekerja sama dalam proses pembuatan karya tulis ilmiah ini. Nah, demikian penyelesaian tentang materi karya tulis ilmiah yang dilakukan oleh saya di kelas dengan berbagai permasalahan tentang materi karya tulis ilmiah ini. Memang penulisan karya tulis ilmiah ini
bukan materi yang ringan, karena bimbingan kepada siswa itu harus benar-benar terutama menentukan di pendahuluan dari mulai latar belakang, mulai dari tujuan penelitian. Ini harus betul-betul intens dalam membimbing siswa agar karya tulis siswanya itu betul-betul tercapai sesuai yang dengan diharapkan. Demikian dari saya masalah yang sudah saya sajikan dan sudah saya sampaikan dan penyelesaiannya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.